Nah, ini yang sering terjadi di kehidupan masyarakat kita. Biasanya kurang memahami dalam mentasyarufkan, dalam membagikan daging kurban kepada yang berhak, kepada orang-orang yang lebih pantas untuk menerima. Di dalam kitab Tawdihul Adillah ada pertanyaan begini, yang dikarang oleh Kiai Haji Allah Yarham Muhammad Syafi'i Azami dari Kebayoran Lama, mengutip dari kitab yang beliau susun. Ada pertanyaan begini, seandainya ada orang yang mampu membeli 1 kilo atau 2 kilo daging kurban, ternyata sama panitia, sama pengurus, sama orang yang diwakilkan untuk menyelenggarakan pembagian dan pemotongan hewan kurban dibagikan habis hanya untuk orang-orang yang mampu membeli daging 1 kilo atau 2 kilo. Artinya diberikan kepada orang yang punya duit, punya kemampuan untuk membeli daging. Nah, sedangkan panti asuhan, orang-orang miskin, anak-anak yatim yang tidak mampu, itu tidak mendapatkan daging kurban. Nah, bagaimana itu? Apakah itu satu hal yang dibolehkan atau tidak? Ya, paham ya pertanyaannya ya? Kalian nih misalkan orang tidak mampu, nggak kebagian daging kurban, tapi tetangga sebelah kita orang kaya, mampu untuk beli daging dengan uang yang dimiliki, tapi dia dapat daging kurban, kita yang susah, yang miskin nggak dapat, nggak kebagian. Itu bagaimana hukumnya? Nah, dijawab oleh beliau di dalam kitab Busroh Karim. Allah Yarham Kiai Muallim Haji Syafi'i Azami menjawab, walil fakiri at-tasarrufu fihi, yang lebih berhak untuk mendapatkan daging kurban adalah lil fakir, untuk orang-orang miskin. Yang paling berhak mendapatkan daging kurban adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu bagaimana? Orang kaya dapat apa enggak? Gitu ya. Nah, orang kaya dapat daging kurban, tapi prioritas yang harus didahulukan itu adalah orang-orang yang enggak mampu. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena kalau orang kaya bisa membeli daging dengan uangnya. Bisa membeli daging dengan kekayaannya. Gampang, dia bisa ke pasar atau beli seekor pun dia sanggup. Tapi kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin itu nggak sanggup untuk membeli daging. Makanya yang lebih berhak, lebih layak untuk mendapatkan daging kurban itu adalah diutamakan, ya adalah orang-orang fakir miskin dulu. Kalau orang fakir miskin udah kebagian, barulah orang-orang kaya boleh untuk mendapatkan daging kurban dari panitia yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Dan ini pun beda statusnya. Statusnya beda. Kalau yang lain orang miskin udah kebagian, kemudian orang kayanya baru menyusul. Itu namanya pentasarupan, penyaluran yang baik dan benar. Nah, gitu. Tapi kalau ada kasus tadi tuh, orang miskinnya terbengkalai, orang fakirnya nggak kebagian, sedangkan orang kaya dapat daging kurban. Maka itu adalah satu kesalahan yang wajib, kata Muallim Syafi'i Azami, yang wajib dan mesti diluruskan. Kenapa? Karena hak yang pantas untuk mendapatkan daging kurban itu adalah hanya orang-orang fakir dan miskin. Kalau orang kaya hanya sebagai hadiah untuk mengkonsumsi. Nah, makanya beda. Daging yang diterima oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang fakir dari kurban dengan apa yang didapat oleh orang-orang kaya. Misalkan, Bang Jun orang kaya,
Pak Ustadz orang miskin. Sama-sama dapat daging apa? Kurban. Karena Bang Jun orang kaya, ini daging kurban sebagai hadiah buat Bang Jun. Kenapa? Karena Bang Jun mampu untuk membeli daging kurban. Gitu. Dan kalau seandainya daging kurban cuma 1 bungkus, ada Bang Jun yang orang kaya, Pak Ustadz orang fakir miskin. Siapa dulu yang harus diutamakan? Pak Ustadz dulu apa Bang Jun dulu? Pak Ustadz dulu, gitu. Kenapa? Karena Bang Jun mampu, punya duit buat beli daging. Paham ya? Kalau Pak Ustadz nggak punya duit, makanya kalau cuma 1 bungkus, utamakan Pak Ustadz dulu. Tapi kalau ada 2 bungkus, yang mana harus didahulukan? Pak Ustadz juga duluan. Karena ada 2, ya udah. Yang 1 lagi buat Bang Jun. Nah, buat Pak Ustadz ini sebagai daging kurban, dan Pak Ustadz berhak untuk memilikinya karena kemiskinan dan kepakiran Pak Ustadz. Kalau Bang Jun karena orang kaya, ini sebagai hadiah. Paham ya? Daging kurbannya sebagai hadiah. Nggak boleh Bang Jun memilikinya. Ngaku-ngaku nggak boleh. Ngaku-ngaku nggak boleh. Nah, kalau Pak Ustadz karena sebagai orang miskin, itu daging kurban jadi milik. Boleh gak Pak Ustadz jual ke tukang bakso? Boleh gak? Boleh. Pak Ustadz dapat daging nih. Kemudian Pak Ustadz jual ke tukang bakso. Bang, saya banyak daging kambing nih atau daging sapi. Saya jual nih buat abang bikin bakso dagang. Boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena status Pak Ustadz miskin. Status Pak Ustadz fakir. Berhak untuk memiliki daging kurban yang didapat. Nah, sedangkan Bang Jun karena orang kaya, karena punya duit, gitu, karena mampu, Bang Jun nggak boleh ngejual, haram hukumnya, gitu. Dan hanya boleh untuk dikonsumsi, gitu. Hanya boleh untuk dimakan, nggak boleh dijual. Paham ya? Paham nggak? Paham. Jadi nggak boleh kalau orang kaya menjual daging kurban, hanya boleh untuk dimakan. Lalu gimana Pak Ustadz? Kalau misalkan orang kayanya ini nggak menjual, tapi dia apa? Ngajak makan orang lain. Ayo sini kumpul, datang ke rumah saya, kita makan-makan, gitu ya. Nah, tapi makan-makannya itu diberikan oleh orang kaya dari hasil daging kurban tadi secara gratis. Boleh gak diberikan kepada orang lain? Boleh kalau disedekahin lagi. Yang nggak boleh dijual. Kenapa? Karena itu bukan milik orang kaya. Itu milik untuk orang-orang fakir dan miskin. Gitu. Nah, jadi kalau ada pengurus, ada panitia, ada penyelenggara hewan pemotongan kurban, seandainya ada orang fakir miskin yang terbengkalai, yang tidak terrealisasikan, yang tidak dapat daging kurban dibandingkan dengan orang kaya, maka itu adalah kesalahan yang wajib untuk diluruskan. Nah, oleh karena itu panitia atau pemimpin masyarakat RT RW gitu ya, itu harus didata, harus diseleksi. RT-nya harus benar-benar selektif. Siapa-siapa aja nih orang yang fakir miskin. Catat tuh. Ada berapa, misalkan ada 10. Si anu miskin, ini fakir, miskin. Orang kaya belakangan. Nah, kalau yang 10 fakir miskin itu udah dapat, nah, misalkan orang kaya ada 5, 11 sampai 15. Ada 5 orang. Nah, baru orang kaya tadi dapat untuk diberikan daging kurban. Tapi kebanyakan kita umumnya orang-orang kaya juga kepengen dapat daging. Itu yang apa? Jiwa ataupun mindset yang tertanam di masyarakat kita. Padahal sanggup, padahal mampu, padahal punya duit buat beli kambing. Dia ikut ngantri di masjid. Dia ikut apa? Dia nggak minta kupon sama Pak RT sama Pak RW. Pak Ustaz, Pak RW, Pak RT, saya belum dapat nih daging kurban, padahal dia orang kaya. Protes. Tetangga saya dapat, saya nggak dapat. Pak RT nggak adil, gitu. Pak RW nggak adil. Dijelaskan harusnya, disosialisasikan sama Pak RW atau Pak RT. Bu, Pak,
daging ini kita utamakan dulu buat yang fakir miskin dulu. Kalau bapak kan duitnya ada, punya kontrakan 5 pintu, gitu ya, punya usaha, entar. Kalau bapak entar atau ibu entar, kalau yang lain udah, yang miskin udah kebagian, baru kita kasih ya, sabar ya, gitu. Harus dikasih masukan kepada warga yang punya kemampuan untuk membeli daging, nah, jangan apa, ngotot minta bagian daging kurban, gitu. Harus sadar diri, saya orang mampu, saya punya duit, ngapain saya minta-minta ke masjid, ngapain saya ngantri-ngantri di musola, ngapain saya minta sama Pak RT Pak RW, ngapain saya minta kupon, orang saya mampu kok, gitu. Itu namanya orang kaya yang menjaga iffah, menjaga wibawa, gitu. Nah, umumnya orang kaya atau orang yang mampu di masyarakat kita enggak. Pengennya dibagi, pengennya dapet, gitu. Pengennya dikirimin daging kurban. Makanya harus diubah tuh ya. Mindset orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya harus memaklumi bahwa dia sanggup untuk beli daging. Dahulukan dulu orang-orang yang nggak mampu. Dan buat para panitia, para pemimpinnya, para pemangku masyarakat, ya hendaknya dikasih apa? Dikasih arahan, dikasih masukan, dikasih ilmunya. Bahwa daging kurban ini yang wajib dan pantas untuk berhak menerima, diutamakan fakir miskin dulu. Nah, ntar selebihnya baru orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya. Beda loh. Tadi Pak Ustadz bilang apa? Kalau orang miskin dapat daging kurban, namanya apa? Daging kurban, daging hasil kurban. Tapi kalau orang-orang kaya namanya daging hadiah kurban. Tinggian mana? Hadiah ama sedekah. Hadiah sama sedekah tinggian mana? Tinggian hadiah. Hadiah orang yang terhormat. Kalau sedekah orang yang lebih bawah, lebih rendah. Orang miskin lebih rendah gak? Rendah hartanya, rendah ekonominya, rendah kemampuannya untuk membeli daging kurban. Sedangkan orang-orang kaya itu namanya hadiah. Tinggi dia, mampu untuk beli daging, sanggup dia untuk berkurban. Ngapain ngantri gitu. Bahkan lebih terhormat. Diberikan daging, Pak, ini daging hadiah kurban. Bukan apa? Daging sedekah kurban gitu. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Insya Allah kalau orang-orang kayaknya memaklumi, memahami, dan juga menyadari dirinya bahwa dia orang yang mampu, itu gak bakalan apa? Marah-marah, gak bakalan minta daging kepada panitia, gak bakalan minta jatah kepada Pak RT dan Pak RW. Dan insya Allah kalau Pak RW atau Pak RT-nya pun memberikan arahan bahwa daging ini diutamakan untuk orang-orang fakir miskin, dan mereka pun mengerti, insya Allah semua itu akan berjalan rapi, bakalan apa? Nggak ada yang tertinggal orang-orang fakir dan miskin untuk mendapatkan jatah haknya daging korban sapi atau daging korban kambing di hari raya Idul Adha. Ya, demikian pembahasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dan dapat dipahami, dapat diterapkan, dapat diamalkan, khususnya untuk kita yang hadir. Kalau nanti kita ditunjuk jadi pengurus, jadi panitia kurban, gitu ya, jadi penyelenggara pemotongan hewan kurban, jadi kita udah tahu ilmunya, udah ngerti cara pembagiannya, kemana yang harus didahulukan, gitu. Jangan mentang-mentang temen gua nih belum dapat, pisahin gitu, pisahin temen gua belum dapat. Kita jadi panitia misalkan, ngumpetin dulu, ngumpetin, pisahin buat temen. Tadi teman udah masuk, pisahin ya 1 bungkus, buat gua, misalkan buat nyate, dipisahin tuh. Padahal temennya mampu, padahal temennya orang kaya, gitu. Dia misahin duluan. Nah, itu namanya tidak mendahulukan hak-hak fakir miskin. Hak-hak fakir miskin dulu, ya, didahulukan. Nah,
Baru nanti kalau sudah ada lebihnya, boleh itu kita ambil. Ngomong sama ketua panitia, Pak Ketua, saya minta satu ya, tadi teman saya minta, no. Boleh kalau ada lebihnya. Dan panitia pun jangan apa? Jangan ngumpetin daging. Pahanya, daging paha dicacak-cacak diumpetin, taruh pojokan. Buat dia nanti di rumah dengan keluarganya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, yang namanya panitia kurban itu lillahi ta'ala. Emang niatnya buat ibadah kok. Bergotong royong mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging nanti lebihnya gitu. Sesudah fakir miskin sudah mendapatkan hak-haknya masing-masing. Ya, demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat.